Bapak Ibu Saudara, kita melihat dua pribadi sama-sama melakukan korban. Dua pribadi sama-sama datang kepada Tuhan ingin mempersembahkan korban. Yang satu Kain mempersembahkan dari hasil pertaniannya, yang satu Habel mempersembahkan dari hasil perburuannya atau ternak yang dia punya. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, bahwa kenapa ada yang diterima, kenapa ada yang ditolak? Nah, di sini kita belajar bahwa Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya, sementara Habel mempersembahkan dengan kesulungan. Persembahan yang diberikan tidak dengan kesungguhan, itu bukan menyenangkan hati Tuhan, bahkan itu mendukakan hati Tuhan. Kalau kita mempersembahkan korban, janganlah setengah-setengah, harus dengan segenap, harus yang terbaik, jangan setengah-setengah. Saya mau jujur katakan Bapak Ibu Saudara, kalau kita belum mampu memberikan yang terbaik dari uang kita, bagaimana kita katakan kita mengasihi Tuhan? Bagaimana kita bilang persembahkan hidup kita kepada Tuhan? Kita harus benar-benar memperhatikan segala sesuatu yang kita kerjakan. Karena apa? Karena Tuhan memperhatikan. Tuhan mengawasi, bukan pendeta, bukan majelis, bukan penatua yang memperhatikan itu, tapi Tuhan punya mata. Tuhan mengawasi kehidupan kita. Tuhan mempercayakan kepada kita segala sesuatu yang patut dipercayakannya bagi kita. Tetapi apakah kita setelah kita dipercayakan, apakah kita benar-benar orang yang bisa dipercaya? Memanfaatkan segala berkat kemurahan Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mempersembahkan yang sulung itu sama dengan mempersembahkan yang terbaik. Kenapa kita bisa berkorban? Kenapa kita bisa memberi? Karena Tuhanlah sudah memberikan kepada kita. Tuhan sudah memberkati kita terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Jangan sombong. Itu bukan punyamu, bukan punyaku. Itu kepunyaan Tuhan. Itu artinya kita tidak punya hak. Kita harus menempatkan apa yang kita lakukan itu semuanya untuk Tuhan. Habel mempersembahkan yang sulung dan yang berlemah. Artinya bukan yang kurus, bukan yang cacat, atau kita bilang bahasa ngetren sekarang bukan yang kaleng-kaleng, tetapi bermutu atau berkualitas. Ya, yang tambun, ya, itu merujuk kepada kualitas korban. Kenapa Yesus mengatakan bahwa 2 peser itu lebih banyak daripada persembahan orang kaya itu? Kenapa Tuhan berkata bukan persembahan jumlah yang besar itu yang menyenangkan hati Tuhan? Janda ini memberi dari kekurangannya. Perhatikan, janda ini memberikan dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Sebagian itu bisa dikatakan tidak berkualitas atau tidak bermutu. Tapi seluruh itu berbicara tentang mutu, kualitas yang Tuhan mau. Korban yang Tuhan mau bukan hanya sekedar dari perbuatan yang kita kerjakan, tapi lahir dari sikap hati yang benar, hidup yang benar yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Harusnya ketika kita mendapat teguran, ketika kita mendapat peringatan, kita bertobat, bukan sebaliknya. Banyak orang Kristen juga mengalami hal yang sama dengan Kain. Ketika datang firman Tuhan yang menasihati, menegur hidupnya, dia bukan berbalik kepada Tuhan. Justru dia lari daripada Tuhan. Bahkan dia meninggalkan yang menegurnya. Banyak orang gampang sakit hati ketika dinyatakan kesalahannya. Banyak orang merasa dia sudah benar, banyak orang merasa dia sudah lebih dan lebih baik dari A dan B, sehingga ketika dia ditegur, dia tidak mampu menerima teguran. Keluar gereja, buat gereja baru. Ya. Kalau kita menyadari ketika kita mendengar firman Tuhan, sebenarnya kita harus mengintrospeksi diri kita, harus benar-benar kita harus siap ditegur, kita harus siap dinyatakan kesalahan kita.
Karena untuk itulah kita mendengar firman. Untuk itulah kita membaca firman. Kita harus berkaca dengan firman Tuhan. Kita lihat apakah diri kita sudah benar, selaras dan sepadan dengan apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu kita sudah mempelajari bahwa jangan sampai kita berkorban dengan cara yang salah. Akhirnya persembahan kita tidak diindahkan oleh Tuhan. Yang pertama tadi sebagian bisa dikatakan tidak sungguh-sungguh atau tidak yang terbaik. Yang kedua bisa dikatakan sebagian itu tidak berkualitas atau tidak bermutu. Yang ketiga sebagian itu bisa dikatakan lahir dari sikap yang tidak benar. Kesulungan adalah nilai yang terbaik yang diberikan seluruh hidup, segenap hati, segenap jiwa. Itu standarnya. Yang utama, yang terutama. Itulah orang-orang yang lahir. Itulah tindakan orang-orang yang lahir dari iman. Nah, kalau hidup kita didasarkan dengan hidup yang benar dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang benar, maka tindakan kita pun tindakan iman dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberi pengertian bagi kita untuk kita bisa melakukan yang terbaik di dalam setiap langkah-langkah, baik kita berkorban, baik dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas semuanya. Biarlah kita orang-orang yang sudah belajar hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga tindakan kita adalah tindakan iman yang lahir dari iman dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kiranya Tuhan Yesus memperkuat, memperteguhkan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini di mana Tuhan sudah memberikan kami pengertian lewat kebenaran firman Tuhan, bagaimana tindakan yang lahir dari iman menyenangkan hati Tuhan. Ajar setiap hidup kami untuk benar-benar menyadari bahwa apa yang kami lakukan harus benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan, bukan hanya maunya kami. Ampuni kami kalau selama ini kami melakukan semaunya kami saja. Kami anggap itu sudah yang terbaik, tetapi ampuni kami kalau kami menyadari hari ini kami harus bertobat dengan sungguh-sungguh, bukan dengan setengah-setengah, tapi dengan segenap hati dan jiwa kami. Oleh sebab itu meteraikanlah firman Tuhan di tengah-tengah kami, dan hidup kami berdampak, hidup kami memuliakan nama Tuhan, hidup kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kalau kami masih bisa membagi apa yang kami ada pada kami, itu hanya kelebihan yang ada daripada kami. Tapi kami jadi belajar. Ada seorang yang miskin, dia memberi dari seluruh nafkahnya. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami selesaikan ibadah minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain kesempatan. Haleluya.